Indonesia, let's go! Nah, yang paling fatal adalah dia melecehkan. Kami menduga dia menistakan tentang agama Islam, yaitu ibadat sholat. Dalam konteks Panji yang saya nonton, apa harus dipolisikan? Artinya ketika dia, kalau sudah menjadi delik, lalu dituntut, lalu pidana, kan ada niat untuk memenjarakan orang. Ada konten yang saya kira tidak bisa kita anggap sepele. Oke. Yaitu perendahan terhadap preferensi politik atau pilihan politik warga. Menurut gua apa yang diomongin Panji, semua ada dasarnya gitu. Dia ngomongin A karena dia resah dengan A. Beda cerita kalau dia ngomong tanpa dasar, hanya ngatain doang. Nah, buat gua itu yang salah. Karena ini bukan pidana sebenarnya. Okay. Ini kritik. Itu tadi, yang kalau ini diteruskan akan terjadi itu pembungkaman dalam tanda kutip. Pertunjukan stand up komedi Panji Pragiwaksono bertajuk Mens Rea menjadi salah satu hal yang ramai diperbincangkan di publik saat ini. Komedi yang membahas situasi sosial, politik hingga hukum dengan cara satir justru berujung pada pelaporan polisi. Beberapa pihak menyebut ini termasuk aksi pembungkaman. Apakah benar? Lalu apakah konten komedi bisa dipidanakan? Ikuti penelusuran kami bersama saya Arlista Hadi. Inilah iNews Files. Selamat balap atasan Presiden Republik Indonesia, let's go! Apapun yang gua katakan, orang gak bisa marah. Kan menurut keyakinan saya. Bahkan kalau menurut keyakinan saya di Ahmad Sahroni, lu mau ngomong apa? Enggak semua polisi seperti Irjen Teddy Minahasa. Ada juga yang kayak Ferdi Sambo. Komika Panji Pragiwaksono menjadi perbincangan usai dilaporkan ke polisi karena pertunjukan stand up komedi bertajuk Mens Rea. Laporan ke Polda Metro Jaya itu dilaporkan pihak yang mengatasnamakan diri sebagai Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Namun kedua pengurus pusat Ormas Islam Besar ini mengklaim tidak ada laporan resmi dari pihak mereka dan tidak tahu siapa mereka. Kami melaporkan bahwa ada kasus, menurut kami beliau merendahkan, memfitnah, dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang media dan memecah belah bangsa begitu, menimbulkan keresahan terhadap khususnya kami sebagai anak muda Nahdliyin pun juga teman saya sebagai Aliansi Muda Muhammadiyah. Sementara Polda Metro Jaya tengah mendalami sejumlah materi dalam pertunjukan stand up komedi Mens Rea yang dibawakan komika Panji pada 30 Agustus 2025 lalu. Dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip Mens Rea. Penyidik akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya, RARW, saudara RARW, ya. Kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik.
Komedian senior Deddy Gumelar alias Miing Bagito memberikan pandangannya terkait pelaporan Pandji Pragiwaksono oleh sejumlah pihak ke polisi karena acara mensrea. Miing yang hadir di acara itu menilai materi yang disampaikan Pandji masih aman karena yang dilontarkan berdasarkan fakta. Saya sih bukan ahli hukum, cuman atas pertanyaan itu banyak kan itu yang kegaduhan, pecah belah, masa sih seberat itu gitu. Ya, masa sih seberat itu? Terus emang udah pecah sekarang? Indonesia ada OPM aja nggak pecah kok. Perlu kita telisik bersama dari sinyalemen-sinyalemen yang beredar di masyarakat, entah itu memecah belah, entah apa gitu. Saya hanya ingin menyampaikan begini, malam itu hadir 10.000 orang. Dan orang datang dalam kondisi psikologis yang menakutkan loh, karena sorenya bakar-bakaran depan MPR. Orang datang bayar. Coba kalau partai politik kumpulin 10.000 orang, berapa puluh miliar dia mesti nyiapin uang untuk ngongkosin kadernya. Orang bikin demo 10.000 orang, berapa nasi bungkus yang harus dipesan? Berapa ongkosnya? Berapa bis yang mesti disewa? Betul nggak? Untuk apa sih? Hiburan pasti, salah satunya pasti. Yang kedua apa? Dia menitipkan kerisauannya. Dia menitipkan keresahannya, dia menitipkan kegalauannya tentang kondisi bangsa ini. Mestinya DPR terima kasih loh sama Pandji. Aspirasi rakyatnya disampaikan lewat panggung komedi loh. Harusnya lewat panggung politik gitu. Saya ingin mengatakan bahwa pertunjukan profesionalnya Pandji tidak sempurna. Ya, pasti banyak cacatnya. Pasti banyak kekurangannya. Entah etika dalam bicara, entah pemilihan diksi yang kurang pas. Nah, cuma mungkin yang protes itu saya tidak tahu ya, yang mempolisikan apakah dia hadir di gedung itu atau tidak, saya nggak tahu. Memang pertunjukan yang nonton di gedung itu nuansanya dengan nonton di Netflix atau di media sosial yang sudah dipotong itu pasti berbeda. Pandji dianggap melanggar agama atau apa gitu ya. Itu sebetulnya harus diikuti dari cerita awalnya. Kalau enggak, masalah memang. Kalau nonton di, sebut saja di TikTok atau kapan sepotong-sepotong tuh. Ya, luruskan saf misalnya. Seolah-olah melecehkan. Tapi kalau dilihat dirunut dari cerita awalnya, Pandji ini kan seorang storytelling kan. Orang yang bercerita bertutur. Nggak mungkin dia tiba-tiba langsung punchlines gitu. Nggak bisa. Dia harus ada cerita, harus ada kronologisnya dulu, harus ada deskripsinya dulu gitu, baru akan dimengerti oleh orang. Nah, jadi saya kira ada dispute antara orang yang nonton di gedung dengan orang yang nonton di media sosial, sebut saja. Kalau tadi ada sebagian masyarakat yang mempolisikan, sebut saja, membawa ke ranah hukum, sebagai negara hukum, saya kira hak warga negara ya. Boleh saja silakan. Tapi apakah nggak tabayun lebih dulu? Ngobrol lah, minta klarifikasi lah secara baik-baik. Toh si Pandji juga orang Islam juga. Jadi ngomonglah baik-baik. Sebab apa? Kesenian itu tidak bisa dipisahkan dari masyarakatnya. Komedi atau humor itu adalah sebuah kayak semacam alat ya. Dia bentuknya adalah semacam katarsis, pembebas, pembersih dari kepengapan. Gitu loh. Kalau kamu berada di ruang tertutup gelap, lalu ada celah kecil saja cahaya, itu namanya humor. Itu katarsis, ada lubang angin, ada ventilasi. Di kepengapan kehidupan orang dengan penganggurnya banyak, suaminya PHK, anaknya belum bayar sekolah, lalu juga beras juga susah dan sebagainya. Tiba-tiba ada yang menghibur, itu adalah oase di tengah padang pasir. Itulah humor, itulah hiburan, itulah komedi. Humor itu juga bisa dijadikan ukuran bagi kedewasaan sebuah masyarakat di dunia dalam konteks peradaban. Tingkat yang pertama, masyarakat itu baru mampu mentertawakan orang lain. Kalau ada orang naik sepeda jatuh, apa kabar lu? Jebret, nabrak, orang ketawa karena ada yang korban. Di antaranya roasting misalnya. Orang ketawa itu kan ada korban. Entah itu karakternya dibunuh, entah dilecehin, entah diledek. Naik yang tingkat kedua, masyarakat yang sudah mampu mentertawakan situasinya. Pandji dalam proses kreatifnya, cara mengambil materinya adalah dari secondary news. Dari fakta-fakta yang sudah beredar di media. Dia nggak berdiri sendiri.
Dia ngambil dari E-News, dia ngambil dari TV One, dia ngambil dari Metro TV, dia ngambil dari Kompas, dari Tempo, dari mana-mana. Dia belanja di pasar informasi itu, baru dibawa. Sebab apa? Saya mau buktiin tesis ini. Gak mungkin orang tertawa tanpa orang itu tahu. Kalau orang komunikasi bilang ada field of experience yang sama, ada latar belakang yang sama kan? Gitu loh. Ketika Panji menyebut Sambo, orang ger karena orang tahu peristiwa itu besar sekali. Dalam konteks Panji yang saya nonton, apa harus dipolisikan? Artinya ketika dia kalau sudah menjadi delik, lalu dituntut, lalu pidana, kan ada niat untuk memenjarakan orang. Saya tidak ingin membela Panji. Saya ingin membela masa depan tentang demokrasi kebudayaan. Komika atau pelawak lain akan takut enggak? Akan harus hati-hati enggak gitu? Mohon maaf, saya tidak ingin menggunakan kata pembungkaman. Tapi menjadi traumatik bagi orang untuk mengekspresikan kreativitas dia, ini kan jadi masalah. Saya pernah mengalami masa Orde Baru dan saya ngelawak dan saya mengkritik Orde Baru. Nah, memang bedanya zaman saya dulu yang berkuasa itu rezimnya. Sekarang yang berkuasa banyak banget termasuk netizennya. Yang disebut oleh Panji di dalam stand up itu, dalam materi siapa saja, tidak melaporkan, yang melaporkan orang lain. Kalau deliknya aduan nggak bisa. Yang dua orang itu melaporkan, dia tersinggung kenapa? Dia siapa? Legal standingnya apa? Selesai tuh dikejar gitu, batal tuh demi hukum. Zaman dulu saya belum pernah dipolisikan. Padahal kita juga dahsyat dulu mengkritik Orde Baru loh. Orde Baru saya kira rejim itu lebih dahsyat ya dibanding yang sekarang gitu. Tapi saya dipanggilnya tidak oleh Pak Polisi, oleh Laksusda Jaya, oleh Kodam, oleh tentara. Lebih serem lagi sebetulnya. Dan kami itu dulu karena siaran di radio, termasuk bukti-bukti siar itu dibawa. Tapi saya kira bagus. Kita diperiksa. Tidak seperti pesakitan. Diajak dialog, diputer kaset kita. Jadi maksudnya apa, Mas? Saya jelaskan. Mungkin takut ada mens rea, ada maksud buruk untuk mendiskreditkan pemerintah mungkin atau apa gitu ya. Dan kita diminta keterangan. Setelah itu pulang, selesai. Saya ini tidak secerdas para komika yang saat ini ada ya. Paling tidak bahwa kita melawak ya, buat teman-teman, kita bukan melawak di ruang hampa, kita di ruang peradaban yang ada tatanan, ada pranata, di antaranya apa? Etik. Saya nggak pernah mengucapkan nama dari jenis kelamin misalnya sebut saja. Di panggung Panji ada gitu lah. Dan mereka tertawa gitu. Itu saya kira harus jadi koreksi bagi teman-teman stand up itu. Mungkin pemilihan diksi atau kalimat. Saya bicara ini bukan membela soal person ya. Tapi peristiwa ini tidak boleh menjadi momentum yang mengawali ketidakberanian orang untuk mengekspresikan diri, lalu menghalangi kemerdekaan orang untuk bisa menyampaikan suara apapun. Hanya bedanya memang medianya humor. Jangan dibungkam, jangan ditutup, supaya tetap apa? Ada kesenian. Sebab apa? Kalau isinya negeri ini hanya para politisi tanpa komedian, garing negeri. Untuk semua komika, untuk semua pelawak, tetap semangat, tetap kreatif, tetap menghibur, tetap cerahkan Indonesia, ya. Kan bisa menyebabkan ketersinggungan sosial di masyarakat. Ya. Bisa dibayangkan kalau ada sekelompok orang yang kemudian dinyinyir atau bully begitu karena dia memilih Dharma. Dan dia kemudian bereaksi. Dan ini bisa menyebabkan potensi konflik. Menanggapi laporannya ke Polda Metro Jaya, komika Panji Pragiwaksono buka suara.
Dalam postingan pribadinya, Panji menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para penggemar dan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, serta doa-doa baik kepadanya di tengah polemik hukum yang sedang berjalan. Hai, apa kabar Indonesia? Gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah. Lapar, mau balik ke anak-anak dan istri dan makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys. Dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda. Bye. Bang Iksan, ini kita berbicara mengenai yang lagi ramai diperbincangkan, mensrea. Ya. Bang Iksan sendiri sudah menonton? Ya, saya sudah nonton. Tanggapannya seperti apa, Bang Iksan? Secara umum saya lihat satir komedi yang ditampilkan sama Panji menarik. Mengandung pendidikan politik juga, kritik sosial juga, kritik terhadap pemerintah juga. Saya apresiasi, apalagi itu di panggung besar. Tapi ada konten yang saya kira tidak bisa kita anggap sepele. Yaitu perendahan terhadap preferensi politik atau pilihan politik warga. Saya kira ini yang menjadi titik tekan kenapa kami melayangkan somasi etik. Sekali lagi ini bukan somasi hukum yang punya konsekuensi hukum, tapi ini somasi etik yang kami harapkan Mas Panji bisa meresponnya secara positif dan memadai. Bisa dijelaskan mungkin isi somasi yang dilayangkan dari Bang Iksan ini apa sih sebenarnya? Kita punya 3 alasan kuat kenapa kita harus mensomasi Mas Panji. Kenapa, Bang? Boleh, Bang. Pertama, perendahan terhadap hak politik warga, preferensi politik warga. Sehingga ketika Panji seolah-olah mengatakan atau mengasosiasikan 10,6% atau setara dengan 456.000 pemilih itu kurang rasional atau mengkhawatirkan, saya kira ini bentuk perendahan yang tentunya kontraproduktif bagi upaya kita membangun demokrasi kita. Karena demokrasi politik itu mensyaratkan perbedaan politik, perbedaan pandangan, makanya ada kontestasi, ada election. Nah, ketika Mas Panji dengan sengaja mendiskreditkan, ada kelompok orang yang dianggap rasional atau dianggap memadai pilihan politiknya, sementara orang-orang yang memilih Dharma Pongrekun dan Kunwardana itu orang-orang yang maaf kata agak-agak begitu. Kan bisa menyebabkan ketersinggungan sosial di masyarakat. Bisa dibayangkan kalau ada sekelompok orang yang kemudian dinyinyir atau dibully begitu karena dia memilih Dharma dan dia baru kemudian bereaksi. Dan ini bisa menyebabkan potensi konflik. Somasi kita satu tujuannya adalah agar Mas Panji mau memberikan klarifikasi secara terbuka bahwa apa sih yang kemudian menurut dia mengkhawatirkan itu. Dan kenapa itu mengkhawatirkan? Yang kedua, dia juga bisa memberikan semacam komitmen etik bahwa ke depan penghargaan terhadap hak pemilih itu juga penting di dalam negara demokrasi. Dan ini bisa jadi pembelajaran buat semua stand up comedy atau komedian atau humor politik untuk kemudian mencermati betul, menganalisis betul apa konten yang mereka sampaikan. Perlu juga melihat apakah ini dapat berdampak enggak terhadap polarisasi politik, berdampak nggak terhadap ketersinggungan di masyarakat, sehingga mereka bisa menghindari itu. Jadi sekali lagi ini juga bentuk otokritik atau kritik untuk pembelajaran bagi Mas Panji dan siapapun, terutama komedian politik. Perwakilan ataupun somasi yang dilayangkan ini, Bang Iksan ini mewakili siapa sih sebenarnya? Jadi sekali lagi legal standing atau posisi hukum saya tidak mengatasnamakan Pak Dharma. Posisi berdiri saya atau legal standing saya adalah mengatasnamakan moral politik warga. Atau mengatasnamakan diri saya sendiri sebagai pihak yang terlibat langsung secara aktif mengumpulkan KTP, kemudian mendorong, mendukung proses kandidasi Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Jadi posisi berdiri saya adalah mengatasnamakan moral politik warga yang direndahkan secara langsung lewat media berbayar, lewat
platform digital yang punya keuntungan komersil terhadap Mas Panji. Artinya Mas Panji mendapatkan keuntungan komersil dengan merendahkan sekelompok warga yang jumlahnya cukup besar. Tapi kalau misalnya Mas Panji ini tidak merespon ataupun tidak menjawab somasi yang dilampirkan Bang Iksan, langkah selanjutnya apa Bang Iksan? Somasi etik ini kami lakukan dalam koridor itu, dalam rangka itu, agar ada semacam diskursus di masyarakat. Kalau ini ditanggapi secara positif oleh Mas Panji, ini akan menjadi referensi yang baik bagi masyarakat tanah air. Agar literasi digital juga kita semakin baik. Mestinya Mas Panji juga bisa menanggapinya secara proporsional dan objektif, menanggapi ini sehingga ada klarifikasi yang memadai, publik juga bisa tercerahkan, dan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita di waktu-waktu mendatang. Mantan calon gubernur DKI Jakarta Dharma Pongrekun mengaku tidak masalah masuk dalam salah satu materi stand-up komedi bertajuk Mensrea yang dibawakan komika Panji Pragiwaksono. Senang karena apa? Saya ditaruh di depan. Buat saya begini, sesuatu itu tergantung sudut pandang kita. Kalau saya anggap ini sebagai berkah, siapa saya? Saya nggak ada rasa tersinggung, nggak. Nah, saya berharap Panji, ya saudara Panji ini segeralah bertobat, minta maaf kepada umat Islam. Dalam keterangan di akun Instagramnya, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menjamin pengkritik pemerintah seperti Panji Pragiwaksono tidak akan dikriminalisasi dan mengalami pemidanaan sewenang-wenang. Dengan KUHP dan KUHP baru, pengkritik pemerintah seperti Panji Pragiwaksono kami jamin tidak akan mengalami pemidanaan sewenang-wenang. Hukum dan dua aturan hukum tersebut bukan lagi bagian dari aparatus represif penjaga kekuasaan, melainkan justru menjadi alat yang efektif bagi warga negara untuk mencari keadilan. KUHP lama menganut azas monistis, yakni pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana hanya merujuk pada dilakukannya perbuatan. Sebaliknya, KUHP baru menganut azas dualistis, yakni pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana bukan hanya merujuk pada terjadinya perbuatan pidana, tapi juga mensyaratkan adanya mens rea atau sikap batin pada saat pidana dilakukan. Kalau si pelaku menyampaikan ujaran dengan maksud menyampaikan kritik, maka tinggal dia sampaikan argumentasi dan dia punya kesempatan yang besar untuk menjelaskan maksudnya tersebut pada saat pelaksanaan mekanisme restoratif justice. Jadi insya Allah ya teman-teman nggak akan ada lagi yang disebut-sebut kriminalisasi dan lain sebagainya. Ya pemirsa, mengenai adanya pelaporan untuk Panji Pragiwaksono terkait tayangan Mensrea di platform digital, kami sudah terhubung via saluran Zoom dengan Ketua BKN, Bapak Muhammad Rofi'i Muklis. Bang, sebelumnya saya mau nanya, sudah nonton Mensrea? Saya sudah nonton ya, tapi saya lebih fokus tentang dugaan penistaan agama, yaitu berkaitan dengan sholat yang menjadi bahan candaan, bahan ketertawaan gitu ya. Kalau yang lain oke, saya nggak ada masalah gitu kan. Itu urusan masing-masing tuh, masing-masing institusi, entah itu wapres, entah itu presiden. Tapi kalau ini menyangkut sholat tempat ibadah ini saya pasti protes. Nah, tanggapannya gimana nih Bang nih, bahwa sholat ini dijadikan materi komika begitu Bang? Kalau ini kita tidak memprotes keras apa yang dilakukan oleh saudara Panji ini, saya khawatir komika-komika ketika ini sudah bisa menjadikan bahan tambah,
bahan candaan dan pelecehan, nanti selain agama Islam, nanti agama-agama lain. Makanya ada keterangan saudara Panji yang saya kritisi, yang mengatakan bahwa orang yang sholatnya tertib pun itu nggak dijamin, kan begitu kan? Terus bolong-bolong yang seperti itu yang pernah disampaikan itu loh. Nah, padahal di Al-Quran sudah jelas, ayatnya sudah jelas. Apa ayat tentang anjuran sholat? Yaitu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah, sesungguhnya aku perintahkan sholat itu adalah untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu dijadikan candaan sama Panji. Banyak orang yang sholatnya tertib, tapi ternyata perilakunya tidak baik. Itu jangan disalahkan sholatnya, tapi itu yang salah adalah perilaku orangnya, gitu loh Mbak. Tapi sejauh ini adakah mungkin dari teman-teman ulama yang juga mendukung begitu untuk pelaporan Panji bahwa dia telah melakukan penistaan agama? Jadi di Malang ya sudah dilaporkan yang berkaitan tentang sholat di Polres Malang. Karena saya diamanati oleh kiai-kiai termasuk Forum Ulama Nusantara, kiai-kiai NU yang japri saya, ada Kiai Misbahul Munir, ada Kiai Alwian pengasuh Pondok Pesantren Banten, ada Yai Matin Sarkowi ketua PJNU Banten, ada Yai Jais Badri dari Situbondo. Jadi mereka ini kan untuk menyuarakan, hanya titiplah ke saya. Kamu boleh mau berkarya, mau berseni, supaya kamu ditertawakan orang, lalu kemudian dapat uang itu untuk kamu hidup foya-foya, mungkin menghidupi keluarga. Tapi kalau menyangkut ibadah, tolong jangan itu dilakukan. Karena itu pasti fatal gitu loh. Malu saya ketika sholat dijadi bahan ketawaan. Jadi saya sayangkan betul sama Mas Panji. Saya nggak mau ya di negeri ini komika itu bebas dengan segala cara untuk mentertawakan orang, menghinakan orang. Saya nggak mau seperti itu. Jadi tetap harus ada batasan, karena negara kita negara hukum, negara kita ini memang bukan negara agama, tapi negara kita ini negara yang beragama. Jadi harus punya rasa tepo seliro. Kalau saudara Panji ini enak, habis mens rea itu kan judulnya apa? Mens rea itu niat jahat. Berarti kan memang di skenario nih sama Panji. Sudah dihafalkan materinya, nanti materi sholat ini untuk nyindir orang Islam, kan seperti itu. Jadi konsep semua gitu loh. Nah jangan sampai you mendapatkan uang dengan cara-cara seperti melecehkan. Lampu merah itu, offset ini saudara Panji ini. Nah saya berharap Panji, ya saudara Panji ini segeralah bertobat, minta maaf kepada umat Islam. Saudara Panji ini lawakannya ini sebenarnya lawakan nggak bermutu sebenarnya menurut saya. Karena apa? Lebih banyak melakukan penghinaan-penghinaan isinya gitu loh. Nah yang paling fatal adalah dia melecehkan. Kami menduga dia menistakan tentang agama Islam, yaitu ibadat sholat. Ibaratnya gini loh Mbak, ketika Panji bebas berbicara, maka kami yang menonton, yang menilai juga punya hak yang sama. Hari ini saya memberikan pendapat dalam rangka untuk mengedukasi teman-teman komika, stand up, untuk ayo kita punya Indonesia. Gimana caranya bikin orang tertawa tapi bahagia, tidak tersakiti gitu loh Mbak. Tapi Bang, ada juga beberapa pihak begitu yang menilai bahwa materi yang disajikan Panji di Mens Rea ini pure hanya komedi dan kritikan satir dan tidak perlu dilaporkan begitu ke polisi. Tanggapannya bagaimana Bang? Maka dari itu kita harus saling menghormati. Oke, you berpendapat mendukung saudara Panji ini misalnya. Lalu yang satu berpendapat bahwa Panji sudah offset. Nah, ketika ini diajukan ke proses hukum, maka tidak boleh dikatakan orang yang melakukan
pelaporan itu dikatakan mengkriminalisasi misalnya, atau polisi yang memproses hukum dikatakan kriminalisasi, nggak boleh begitu dong. Karena di hukum Indonesia ini, ketika orang punya hak yang sama karena tersinggung atas ucapan dan perbuatannya, maka warga negara ini punya hak untuk mencari sebuah keadilan, ngetes apakah ucapan Panji itu mengandung pidana, apakah ucapan saudara Panji stand up-nya itu mengandung unsur penistaan, maka harus diuji untuk mencari keadilan tadi. Komedi monolog atau stand-up komedi mulai populer di Indonesia pada 2011 sejak kemunculan acara kompetisi stand-up komedi di sejumlah stasiun TV di tanah air. Panji Pragiwaksono dan Raditya Dika menjadi pelopor dalam pengenalan stand-up komedi di Indonesia. Lantas bagaimana respon para komika menyikapi pertunjukan Panji Pragiwaksono di acara mensrea yang berbuntut pelaporan kepolisian? Kepada tim iNews File, komika Arya Novrianus yang turut menyaksikan langsung penampilan Panji menuturkan pandangannya. Jujur ya, gue pas tahu berita kalau stand up-nya Panji mensrea bakal tayang di Netflix, gue udah ngeduga lagi kalau reaksi kayak gini tuh bakal terjadi, karena mensrea-nya Panji itu menurut gue materinya cukup banyak menyinggung beberapa pihak, dan gue yakin pasti ada yang kepanasan nih, dan bener. Tapi gue nggak ngeduga separah ini sih, karena efeknya jadi liar. Karena kalau buat teman-teman udah nonton ya, mensrea tuh harusnya aman semua, karena Panji kan di situ ngomongnya menurut keyakinan saya. Jadi harusnya kayak ya itu menurut Panji begitu ya lu nggak bisa gimana. Dia ngomong sesuai dengan porsinya gitu. Bahkan ada juga tokoh yang disebutin kan yang dia ngejilat gitu. Dan sosok itu beliau merasa wah nggak apa-apa, saya suka, keren-keren aja gitu. Maksud gue bahkan beberapa pihak yang diomongin tuh biasa-biasa aja. Yang marah adalah pendukung-pendukungnya, fanatik-fanatiknya. Jadi ya kelihatan lah banyak orang yang masih tersinggung atas ketersinggungan atas orang lain. Padahal orang lainnya biasa aja, tapi gue merasa marah, padahal orangnya biasa aja. Yang gue sayangkan akhirnya beberapa orang yang tersinggung ini jadi nyerang keluarganya Panji, jadi nyerang anak-anaknya. Itu kocak sih. Gua tuh stand up udah cukup lama ya, dari 2011 sampai sekarang masih lumayan aktif, tapi untungnya belum ada yang tersinggung banget ya, tapi yang keluar ruangan banyak. Karena gue tahu materi gue banyak yang menyinggung, dan gue memutuskan untuk ya udah mendingan off air aja, tidak gue taruh di ruang sebesar Netflix atau di TV. Gue suka diundang di TV juga, di beberapa stasiun gue diundang, tapi gue tahu kalau gue diundang di TV, gue tahu nih batasannya nih. Sebenarnya aturannya untuk membatasi tidak ada, tapi harus bertanggung jawab sama apa yang diomongin. Kita tuh bebas, karena stand up tuh kan jujur ya, dari diri sendiri, apa yang lu alamin. Tapi lagi-lagi tanggung jawabnya di diri lu sendiri. Makanya Panji berani ngomong kayak gitu, karena dia tahu gue bisa berani bertanggung jawab untuk apa yang gue omongin. Gue berani ngomong di Netflix tanpa sensor karena dia tahu kalau ada yang nyerang gue udah ada di hukumnya, gue udah punya dasarnya. Makanya dia kayaknya dia pasti udah tahu lah segala konsekuensinya apa. Jadi itu kalau aturan dari komunitas bebas, lu ngomong sebebas-bebasnya, tapi lagi-lagi itu tanggung jawab dari diri sendiri. Gua sih kalau takut enggak ya, tapi lagi-lagi gue mungkin akan lebih memilah untuk apa yang berani gue tampilkan, apa yang enggak. Lagi-lagi komedi kan soal selera ya, kita tidak bisa memaksakan Panji itu lucu atau enggak, tapi apa yang ditampilkan Panji harusnya kita sepakat kalau itu adalah sebuah pertunjukan seni yang tidak ada niat untuk apapun lah gitu. Karena ini bukan pidana sebenarnya. Okay. Ini kritik. Itu tadi, yang kalau ini diteruskan akan terjadi itu pembungkaman dalam tanda kutip.
Banyak yang sudah membuktikan. Aqua. Siapa yang dilaporkan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki. Nah, di sini saudara RARW itu melaporkan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Kedepannya penyidik akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik, ya, pada penyelidik, mohon maaf, kepada penyelidik, rekan-rekan penyelidik. Jadi kawan-kawan penyelidik pasti akan melakukan klarifikasi dan mengkombinkan, mengumpulkan alat bukti, ya, dari apa yang disampaikan oleh pelapor tentang terlapor untuk membuktikan apakah ada perbuatan pidana dari kegiatan yang bertajuk tanda kutip mens rea tersebut. Sedang ramai ini diperbincangkan mens rea, Panji. Ada justru yang melaporkan, kalau misalkan dari segi hukum pidana, apakah konten dari stand up itu bisa dipidanakan? Itu kalau menurut saya terlalu lebih berlebihan gitu. Karena apa? Yang dikemukakan oleh Panji itu bukan penghinaan agama. Bukan penghinaan agama itu penghinaan ajarannya gitu loh. Umpamanya ada ajarannya harus mengeluarkan zakat. Oh jangan mengeluarkan zakat, umpamanya gitu kan. Jangan itu ya kan. Nah, itu, lebih pada itu kalau penghinaan agama. Ini lebih pada soal kritik terhadap performanya organisasi keagamaan. Itu sebenarnya yang terjadi gitu. Umpamanya kenapa NU dan Muhammadiyah dapat dari pertambangan atau apa gitu ya. Nah itu kan kemudian jangan-jangan udah ini balas jasa atau balas budi kan itu sebenarnya isinya. Ya. Jadi menurut saya itu lebih pada kritik gitu. Kritik membangun yang ditujukan pada organisasi keagamaan gitu. Nah, karena itu menurut saya tidak ada unsur pidananya. Laporan yang masuk adalah laporan Panji karena dianggap menimbulkan kegaduhan, Pak, dan memecah belah bangsa dengan kritik-kritik yang satir begitu. Nah, kalau dari segi hukum gimana nih, Pak? Nah, apalagi begitu, ya apalagi dikaitkan dengan kritik gitu. Karena kritik itu bagian dari hak warga negara sebenarnya, gitu. Ya, kenapa? Karena negara kan hidupnya sebenarnya dari warga negara, bayar pajak gitu loh. Ya, nah karena itu setiap orang atau setiap warga negara suatu bangsa itu punya punya hak untuk melakukan termasuk kritik terhadap apalagi yang menyangkut umpamanya dalam tanda kutip keuangan negara. Nah, itu sangat melekat gitu hak itu. Saya mewakili masyarakat awam. Itu ada batasannya nggak sih, Pak, secara pidana dari yang kritik tersebut sampai akhirnya ya boleh atau tidak boleh, yang bisa dipidana ataupun yang tidak bisa dipidana, itu ada batasan yang bisa lebih kita pahami dengan mudah nggak sih, Pak? Judul penampilannya itu pas tuh, mens rea. Mens rea itu artinya niat jahat. Panji itu tidak ada mens reanya apakah menghina orang atau apa gitu ya. Jadi menurut saya lebih pada harus ditempatkan sebagai kritik sebenarnya. Nah, cuma kan gini, kritik itu ditujukan pada institusi. Tapi kalau menghina itu pada orang, institusi nggak bisa dihina. Makanya dibatalkan itu oleh MK yang tahun berapa itu? Tahun 2006 ya. Nggak bisa itu penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden itu institusi. Ketika dia menyebut, ada kalau nggak salah menyebut nama Gibran ya.
Gibran pun sebenarnya dalam konteks institusi gitu. Dia sudah menjadi institusi wakil presiden. Itu yang dia kritik. Gibran ngantuk atau umpamanya sebelumnya ada tentara kita sudah main politik, polisi kita sudah kan begitu ada ya. Ini itu kan kritik artinya gitu. Bukan semata-mata dia mau menghina atau apa gitu. Kita lebih baik kita menolong diri kita sendirilah, karena presiden sudah membebaskan koruptor seperti itu kan. Nah itu semua ungkapan-ungkapan kritis sebenarnya gitu, yang tidak ditujukan pada orang tapi pada kewenangan, pada kerja institusi. Sudah ada laporan yang masuk. Jika kasus ini ataupun kasus ini dibiarkan, dilanjutkan begitu untuk prosesnya sendiri. Nah, nasib dari para komika ataupun seniman lainnya ke depan ini seperti apa? Berarti kan ada beberapa pihak yang menyatakan ini merupakan salah satu pembungkaman dari kritik itu sendiri. Nah, ini gimana, Pak? Saya sependapat itu. Ya, jadi polisi memang tidak bisa mengelak, ya, karena dia memang tugasnya adalah selain menjaga kamtipmas, pelayanan masyarakat dan penegak hukum. Jadi dia harus menerima itu laporan. Nah, karena itu harus dia proses. Bahwa kemudian dia mengklarifikasi. Nah, karena itu hukum pidana juga memberikan, hukum acara pidana memberikan, ada namanya lembaga SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Nah, saya berharap ujungnya itu. Kenapa, Pak? Ya karena ini bukan pidana sebenarnya. Ini kritik. Itu tadi yang kalau ini diteruskan akan terjadi itu pembungkaman dalam tanda kutip. Dan orang tidak hanya yang seperti dilakukan oleh Panji itu, ya, tetapi juga pada bidang-bidang kesenian yang lain itu akan terancam juga gitu. Kalau misalnya kita tonton gitu mensrea, Panji tuh sering kali menyebutkan menurut keyakinan saya. Ya. Nah, apakah dari statement tersebut ini bisa menjadi sebuah senjata pengaman bagi Panji untuk tidak dipidanakan? Iya, persis. Itu. Jadi ketika orang mengungkapkan keyakinannya gitu ya, maka itu adalah ungkapan dirinya sendiri gitu. Dia tidak mengajak siapa-siapa, tidak memprovokasi siapa-siapa gitu. Tapi itu menurut saya begini loh. Gitu. Menurut Anda ya terserah. Kan begitu. Nah, itu menurut saya itu kalimat yang memang bisa menjadi pengaman gitu bagi teman-teman seniman yang umpamanya isi pertunjukannya adalah kritik dan seterusnya. Flash disk yang digunakan pelapor ini bisa digunakan sebagai barang bukti nih kalau pada saat laporan pidana nih, Pak. Nah, itu saya sudah katakan di mana-mana. Saya bilang ketika Netflix itu bilang bahwa ini hanya bisa ditonton, tidak bisa direkam atau disebarluaskan, maka itu udah aturan sebenarnya. Orang ketika nonton itu sudah menyetujui itu gitu. Nah, ketika itu dilanggar, maka perbuatan memperbanyak, menggandakan segala macam itu menjadi perbuatan melawan hukum. Justru bisa dilaporkan balik begitu, Pak? Nah, itu bisa dilaporkan balik. Kalau mau Netflix sebenarnya bisa lapor balik. Itu kamu memalsukan tayangan saya atau kamu membajak punya saya. Yang aneh itu orang berdebat soal selera itu buat apa gitu. Kalau ada yang bilang gua nggak lucu, ya berarti benar untuk dia. Kalau ada yang bilang gua lucu banget, berarti ya juga benar untuk dia gitu. Jadi ya tidak perlu terlibat dalam perdebatan soal si Panji lucu atau enggak, karena nggak perlu didebat, untuk tiap orang beda-beda. Laporan terhadap komika Panji Pragiwaksono menimbulkan ragam pertanyaan, yaitu soal batasan kebebasan berekspresi serta penegakan hukum. Walau begitu, perbedaan tafsir tidak seharusnya langsung berujung pada pidana. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya.